Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku Haji Banjar, sahabat-sahabatku Kaji Banjar dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala macam urusan kita, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channelnya Haji Banjar atau belum subscribe channelnya Kaji Banjar, silahkan untuk subscribe. Jangan lupa like-nya dan komennya, termasuk komen di video ini untuk membuat sesuatu yang lebih baik bagi Haji Banjar. Baik sahabat-sahabat semua, kali ini saya akan kembali dengan ringan hati untuk berbagi pengalaman saya. Saya mengadakan kursus secara online dan sertifikatnya juga supaya bisa online. Maka saya akan bagikan bagaimana caranya mengonlinekan sertifikat yang bisa otomatis terkirim ke email peserta kursus kita atau peserta pelatihan kita. Oke sahabat, seperti yang Anda lihat, ini adalah desain yang sudah saya buat. Hanya ada 5 langkah yang harus Anda selesaikan. Yang pertama, buatlah desain atau template sertifikat bisa menggunakan Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint seperti ini. Yang kedua, upload file template sertifikat tersebut ke Google Drive, lalu buka, kemudian simpan sebagai file Google Doc jika menggunakan Microsoft Word, atau Google Slide jika desainnya menggunakan Microsoft PowerPoint di komputer Anda. Yang ketiga, buatlah Google Formulir atau isian di Google Formulir yang nantinya akan digunakan untuk diisi oleh peserta atau penerima sertifikat, atau Google Formulir yang sudah Anda buat untuk dijadikan isian formulir ini dan dihubungkan ke sertifikat template Anda tadi. Yang keempat adalah langkah menyambung dan mengkoneksinya, yaitu buka tabel tempat penyimpanan data yang diisi dari formulir yang kita buat. Langkah 3 tadi yang biasanya dalam bentuk Excel ya. Lalu gunakan address on atau grab ya untuk menghubungkan tabel tersebut dengan menggunakan template sertifikatnya tadi. Google Formulir yang sudah Anda buat tadi tinggal Anda bagikan ke peserta Anda. Kita akan mulai. Langkah pertama adalah membuat desain template seperti ini. Yang penting Anda ketahui adalah dan harus Anda pahami, misalnya Anda mencari nama peserta, maka di Google Formulir Anda harus ada nama peserta, dan di sertifikatnya, di templatenya harus Anda kasih lebih kurang dari 2 kali dan ditutup dengan lebih besar dari 2 kali. Ini adalah rumus, seperti rumusnya di Excel. Nah, setiap variabel Anda bikin seperti itu. Oke, Anda tinggal membuat bentuk tulisan-tulisannya seperti Anda mau dengan ukuran yang Anda inginkan seperti ini. Seperti biasa, Anda rubah itu dan Anda blok. Itu adalah semua bagian dari rumus itu. Mulai dari awal Anda mengetikkan tanda kurang dari 2 kali, kemudian data variabelnya, kemudian lebih besar dari 2 kali, itu diblok, lalu Anda rubah bentuk-bentuk hurufnya seperti yang Anda inginkan. Seperti biasa, seperti Anda mengedit di PowerPoint. Nah, saya membuat data variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan peserta. Kita simpan dengan aman begitu ya. Kita save. Kalau perlu di save as. Di save as itu simpan filenya 2 kali. Misalnya ini kita tambahkan namanya, berarti saya punya 2, jadi aman. 1 hilang, 1 kena virus, 1-nya masih aman. Di langkah yang kedua, nah untuk membuka Google Drive ya, Anda harus login dulu, kemudian langsung aja Anda menuju ke Google Drive Anda. Langsung coba kita klik. Nah, jadi karena sebelumnya saya sudah login, maka otomatis langsung masuk ke akun saya ketika kita mengetik Google Drive di Google Search tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda tinggal membuat folder baru untuk sertifikat Anda. Anda tinggal klik baru ini, atau Anda buka folder yang sudah Anda pilih mau ditentukan sebagai sertifikat kursus. Anda buka seperti ini. Kalau belum, Anda tinggal klik baru, bikin folder baru, tinggal klik ini sertifikat, buat ya sertifikat folder seperti ini. Kita tinggal buka, klik kanan, lalu kita upload file yang tadi. Tinggal kita buka yang mana, yang kedua atau yang ke-1. File sudah berhasil diupload ke Google Drive saya. Pastikan tampilannya seperti ini. Anda tinggal membuka
klik kanan di file ini, lalu buka dengan Google Slide. Jika sudah terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Jika desain Anda menjadi berantakan ketika di-upload, maka Anda tinggal betulkan di sini. Anda edit lagi yang besar, dikecilin supaya muat, dikecilkan. Nah, semuanya seperti itu. Anda tinggal edit semuanya, dan setelah Anda selesai, Anda tinggal klik file, kemudian simpan sebagai Google Slide. Nah, penyimpanan telah berhasil, maka Anda bisa mencek di Google Drive Anda kembali. Di folder seharusnya ada 2 file yang tersedia di sana. Ini adalah file pertama ketika Anda upload, dan ini adalah file kedua yang sudah Anda simpan sebagai Google Slide, dan file inilah yang akan dijadikan dokumen. Jadi Anda bisa membuka lagi dan membenarkan file ini jika masih ada yang sahabat anggap salah dengan buka lagi menggunakan Google Slide. Upload sudah selesai dan sudah di save as dalam bentuk Google Slide. Maka lanjutannya adalah buat formulir isian Google yang nantinya digunakan untuk diisi oleh penerima sertifikat, dan datanya akan masuk ke data kita tadi yang ini sesuai dengan data variabel kita ini. Jadi minimal semua data variabel yang kita buat ini semuanya ada di formulir yang kita buat. Nah, saya akan ambil file yang sudah jadi. Misalnya kebetulan saya sudah bikin Google formulir dan sudah saya bagikan. Nah, ini file yang sudah selesai saya buat. Anda harus membuat seperti ini terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Gampang sekali ya. Anda tinggal buka Google Drive Anda lagi. Kalau Anda tidak mempunyai linknya yang sudah terlanjur Anda bagikan, saya sarankan Anda di folder yang sama supaya Anda nyaman untuk mencari formulir tersebut. Jika Anda membuat formulir yang baru, Google formulir yang baru, Anda tinggal klik kanan di tempat ini, lalu klik Google formulir ini. Nah, Anda kasih nama di sini, misalnya seperti itu tadi ya. Dan Anda isi judulnya di sini, otomatis sudah terisi sesuai nama file yang di sini. Dan pilih opsi pertanyaannya, misalnya nama, karena yang diminta adalah nama tadi di slide-nya, di template-nya. Nah, kemudian jika Anda menambah lagi, ini wajib disetting seperti ini. Tambahkan lagi di sini misalnya tempat tanggal lahir. Oke, kita tambahkan lagi, nambahkan bisa di sini ya, bisa copy paste, alamat, unit kerja, dan seterusnya. Jika Anda memerlukan token, Anda tinggal kasih di sini token ini atau kata kunci. Anda tinggal memilih isiannya. Di sini Anda pilih validasi jawaban, dan di sini teks. Oke. Nah, Anda ketik di sini jawaban singkatnya apa? Tagnya misalnya makan. Nah, maka otomatis jika salah, peserta tidak bisa mengirim tanpa token ini. Misalnya kita kasih keterangan token salah, hubungi admin misalnya. Nah, jadi ketika dia salah mengetikkan kata makan ini di kata kunci, maka peserta tidak akan bisa mengirim atau melanjutkan pengisian data ini, karena di sini wajib diisi. Jadi akan kembali terus sampai dia mendapatkan kata kunci di sini. Bisa kita rubah setiap saat. Nah, lanjut, apalagi yang mau diisi? Seterusnya sesuai variabel di dalam e-sertifikat atau Anda tambahkan data-data lain. Ini sudah otomatis tersimpan di dalam folder tadi. Nah, kalau sudah selesai, Anda tinggal menghubungkan data spreadsheet-nya yang diinput melalui Google formulir ini ke template sertifikat Anda. Caranya adalah klik menu jawaban. Sama ketika Anda punya formulir yang baru juga sama. Nah, kemudian di sini ada lihat jawaban dan spreadsheet. Kita klik. Nah, ini data spreadsheet-nya. Jadi semua sesuai dengan di variabel sertifikat, atau selebihnya tidak apa-apa, yang penting saya sarankan tidak perlu banyak-banyak, karena nanti ketika dihubungkan akan susah untuk mencari linknya di sini. Di sini spreadsheet yang sudah kita ambil dari formulir tadi, kita hubungkan ke template sertifikat yang sudah kita upload di Google Drive dengan menggunakan menu address on, kemudian auto create. Karena sudah saya download auto create ini ya, maka otomatis menunya akan keluar. Ketika Anda belum, maka Anda harus mendapatkan address on-nya dengan mengklik ini, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Nah, di sini kita ketik auto create-nya. Oke, yang seperti ini ya. Oke,
copy supaya jangan salah ketik. Kita cari aplikasinya, nah ini dia ya, bagi yang belum, bagi yang spreadsheetnya belum terinstall, lalu kita klik dan ikuti langkahnya sampai kita selesai. Nah, karena saya sudah menginstal, ya dia ya stop di sini ya. Ada ikuti saja langkah-langkahnya sampai selesai, dan kalau sudah selesai tinggal di exit. Anda kembali ke Tetris on dan pilih AutoCAD tadi, lalu kita open. Oke, kita akan membuka dan sedang berjalan, kita tunggu. Nah, setelah tampil AutoCAD seperti ini, kita tinggal lanjutkan membuat job baru. Kita klik new job. Menu isian seperti ini kita isi dengan nama filenya yang mudah kita ingat. Setelah itu klik next. Oke, setelah itu kita mengambil file yang sudah kita upload di Google Drive, lalu kita klik from Drive. Kita tunggu. Nah, di sini kita buka folder tempat kita menyimpan, lalu kita ambil filenya. Oke, saya ada kesalahan membuat tag ternyata. Jadi pesan ini terus keluar ya, karena tag yang saya buat itu tidak sesuai, tidak valid. Berarti saya harus memperbaiki template dulu, baru bisa upload lagi. Oke, kita tunggu. Kita kembali ke template saya untuk diperbaiki tagnya. Saya akan buka folder di Drive saya untuk membuka filenya. Ini sebuah pembelajaran juga bagi sahabat. Jika terjadi error seperti tadi, maka harus kita perbaiki templatenya. Tagnya ini kita bereskan lagi. Ada copy paste ya. Jadi satu persatu akan saya hapus dan saya ketik manual seperti ini. Jadi tagnya ini tidak boleh di copy paste nya. Saya ambil baru lagi, download filenya, kemudian saya buka dan edit lagi di komputer, dan saya coba lagi teruskan untuk menguploadnya ke Google Drive, membuat spreadsheetnya yang baru. Kemudian mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Kita ambil job name-nya sertifikat kursus, kita bikin file nama yang baru aja. Kita next from Drive. Nah, sudah muncul di sini sertifikat kursus diklat. Dia mau muncul. Biasanya kalau sudah muncul seperti ini jalan ya. Oke, kita next. Nah, berhasil ya sahabat-sahabat. Itu jadi tanda-tandanya munculnya ya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan pengisiannya. Nah, berarti antara variabel dalam template sertifikat dengan spreadsheetnya itu tidak sesuai, tidak sama, maka kita harus mengisinya secara manual semuanya. Oke, kita tinggal klik di sini. Nah, jadi kita klik nama peserta. Nah, ini yang ada di tempat tanggal lahir, kita isikan tempat tanggal lahir harus sesuai dengan tempat tanggal lahir. Ini dia. Peran sertanya kita masukkan ke sini. Kemudian tanggal mulai diklat kita isi dengan tanggal mulai mengikuti diklat. Sudah habis, semua sudah terisi. Terus itu kita lanjut. Nah, untuk file name di sini pilih nama peserta, file name sertifikat TIK MS. Nah, jadi di ujung sertifikatnya nanti ada nama peserta sesuai dengan yang kita copy paste di sini, pilihan di sini. Oke, kemudian di sini kita buat pesan pengiriman file. Oke, sini kita pilih PDF saja, jadi keluarannya adalah PDF, jadi tidak bisa dirubah-rubah. Oke, ini sudah kita multi file outputnya, kita pilih yang ini, kemudian kita next. Kita buat folder untuk penyimpanan dokumen sertifikat yang sudah di input oleh peserta dan dikirim ke emailnya. Di Google Drive kita itu dibuatkan foldernya dulu supaya tidak campur dengan yang lain-lainnya. Folder e-sertifikat ini kita buatkan lagi folder cetakan e-sertifikat. Saya buat lagi folder file sertifikat yang dicetak. Tahapan yang keempat untuk mengonlinekan sertifikat ini secara otomatis terkirim ke email peserta sudah selesai ya. Karena kita sudah membuat variabel QR kode pada sertifikat ini dengan maksud untuk menghindari penyalahgunaan sertifikat ini dengan mengedit, mengganti nama, tempat tanggal lahir dan lain-lainnya, maka dengan QR kode itu tidak bisa lagi dipalsukan. Dan untuk mengaktifkannya kita harus edit kembali spreadsheet kita dan juga AutoCAD-nya. Cara editnya adalah sebagai berikut.
kita buka dulu screenshot yang sudah kita hubungkan dengan sertifikat kita tadi, dan sahabat tinggal membuat di bagian akhir dari kolom ini, tambahkan lagi insert 2 kolom di sebelah kanan. Yang pertama kolom nomor, yang kedua adalah kolom QR kodenya. Kemudian di baris QR kode kita masukkan rumus ini, dan di baris bawah nomor kita masukkan kode ini. Anda bisa copy paste dari deskripsi yang saya buat jika Anda tidak bisa membuat rumusnya ini. Oke, jangan salah pasang. Anda bisa lihat rumusnya kalau QR kode Anda letakkan di bawah kolom QR kode, dan untuk nomor adalah yang ini. Nah, setelah itu Anda tinggal perbaharui lagi, update lagi, bukan membuat baru tapi memperbaharui AutoCAD-nya. Kita buka. Ini wajib Anda lakukan ketika Anda memperbaharui data di dalam spreadsheet-nya yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah selesai dibuat. Errornya biar lampaui saja karena ada duplikat setnya. Ini kita next aja, jangan diubah-ubah. Nah, kita juga next ini yang sudah kita buat, karena yang mau kita edit hanya bagian QR kodenya. Nah, di sini di kolom QR kode ini nomor, mau dipindah ke kolom nomor tadi yang sudah kita buat juga boleh, di kolom paling akhir tadi berdekatan dengan QR kode, atau masih mau menggunakan tempat tanggal dan waktu pembuatan sertifikatnya. Oke, tidak jadi masalah. Kita langsung ke QR kode. Nah, untuk QR kode ini pastikan sudah mengarah ke kolom QR kode yang baru kita buat tadi, ya, di ujung, paling ujung tadi. Dan pastikan di sini Anda setting di QR kode, kalau yang lain standar semua, teks berarti yang keluar nanti di sertifikatnya, di template-nya. Nah, kalau QR kode itu harus kita rubah menjadi image ya, bukan hyperlink, bukan standar, bukan crackbox. Nah, kalau seperti ini sudah selesai editnya, kita langsung next, jangan dirubah. Oke, next lagi, jangan dirubah seperti semula. Kita hanya edit QR kode. Kita next. Nah, ini alamatnya, alamat email terkirim ke nomor HP atau WA. Oke, ke email lainnya, email utama yang di depan. Oke, jangan dirubah. Atau Anda ingin merubah yang ini, silahkan. Kita next. Ini juga jangan dirubah, settingnya seperti ini, seperti yang kita setting pada waktu membuat baru. Lalu kita save. Nah, kita akan update datanya, dan Anda sudah siap menggunakan dengan QR kode ketika peserta mengisi formulir Google-nya. Kita tinggal menguji apakah ini berhasil, dan kita sudah tes isi Google formulir yang kita bagikan ke peserta, dan hasilnya adalah seperti ini. Sertifikat seperti ini bentuknya, dan peserta bisa langsung membuka di emailnya. Nah, lalu keluarlah sertifikatnya seperti ini. Ini peserta yang mengisi secara online, dan data variabelnya terisi semua dengan baik, dengan rapi. Kalau ada yang masih belum pas, ketika kita tes harus kita benarkan lagi di template-nya di Google Drive kita tadi. Nah, QR kodenya juga sudah terbaca dengan bagus, dan di sini datanya adalah data tempat dan tanggal lahir si pengisi biodata. Kita mau merubah ke bagian mana terserah, tapi di sini otomatis adalah tempat di mana kolom tempat dan tanggal lahir itu adanya. Peserta tinggal mencetak ini ke komputernya atau download filenya. Peserta tinggal berwarawiri untuk menggunakan sertifikat ini, karena sertifikat ini sah, tak bisa diubah, diedit karena ada QR kode ini. QR kode ini tidak akan bisa dirubah-rubah menggunakan apapun, kecuali hanya menggunakan aplikasinya, webnya yang sudah membuat QR kode ini secara otomatis dan secara online, ya, seperti yang sudah kita aktifkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.